Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus ya beserta jajarannya semua, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini ya kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah lewat lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini kita melanjutkan ya pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang insyaallah sangat bermanfaat, sangat ya semoga kita yang membaca dan yang mengambil manfaat dari sini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena di dalam kitab ini ya itu kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perlu kita ulang-ulang. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini bagus di antara motivasi dorongan-dorongan kita untuk ya bagi orang yang senang mendengarkan hadis-hadis Nabi ya, nasihat Nabi itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu mra'an, Allah akan beri keceriaan, Allah akan beri kesehatan insyaallah. Amin Allahumma amin. Allah akan beri keceriaan lahir dan batin kepada seorang hamba, yang mana hamba itu kata Nabi sami'a maqalati, dia mendengar perkataanku. Ini dia mendengarkan perkataanku, kemudian setelah dia dengar fawa'aha, dia perhatikan bahwa oh begitu ya kata Nabi ya, oh begitu ya. Fawa'aha ditangkap gitu loh Pak, bukan hanya didengar saja. Ditangkap kemudian direnungi ya, kemudian setelah itu fawa'aha, setelah dia menangkap ya, memahami, kemudian wa hafidhaha ya, dia berusaha untuk menghafal hadis-hadis Nabi itu. Ya bagi yang hafal ya syukur alhamdulillah, bagi yang tidak ya minimal kita dapat yang pertama gitu Pak ya, suka mendengarkan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ballaghaha. Nah, setelah dia menghafal, dia mencoba untuk menyampaikan. Nah, tentu untuk menyampaikan ini ya beda-beda cara gitu kan, bukan hanya seperti para ustadz dan guru menyampaikan di mimbar dan tidak gitu kan. Ya. Setidaknya kalau kita paham satu makna hadis, ya kita sampaikan kepada orang lain gitu kan maknanya. Oh begini maksudnya. Setahu saya misalnya dalam hadis
Nabi melarang begini ya. Kemudian dijelaskan kepada orang. Itu setidaknya insya Allah ya, hamba yang begini dia akan mendapatkan ya, apa keberkahan yang didoakan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Naddarallahu mro'an ya. Allah akan memberi nadratan ya kepada seorang hamba. Nadrah itu apa? Keceriaan ya, lahir dan batin kepada orang-orang yang suka mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baiklah, di pertemuan yang lalu ya kita sudah sampai hadis yang ke-90 ya. Kita itu sedikit, kita review sedikit mungkin bagi ada yang tidak sempat hadir jamaah sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'dhamu ajra faqala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Bagus. Ya, hadis ini ya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu hari ada seorang hamba yang datang, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika bertemu dengan Nabi, beliau bertanya, wahai Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang pahalanya lebih besar? A'dhamu ajra. Ya, kalau dalam hadis lain sedekah yang al-afdal ya bahasanya. Kalau dalam hadis ini ada apa? A'dhamu ajra. Sedekah yang bagaimana wahai Nabi? Yang mana sedekah itu lebih besar pahalanya dilakukan. Jawab Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Nah, jadi ada dua kata ini bagus. Sahih itu sehat. Kita dalam keadaan sehat itu sahih. Tetapi dikaitkan oleh Nabi sahih sehat dengan syahih. Syahih ya, syahih itu artinya berasal dari kata syuhun atau sama juga dengan bukhlun. Bukhlun bakhil, syuhun syahih. Secara umum maknanya sama-sama bakhil, tetapi kalau secara detail kalau kita lihat dari sisi bahasa, syahih itu lebih pelit ya daripada bakhil, lebih dahsyat sekali pelitnya gitu Pak ya. Jangankan untuk jangankan untuk ini gitu kan, untuk itu saja tidak. Begitulah kalau syahih ya. Nah, kenapa Nabi kaitkan ya sehat dengan bakhil di sini, padahal dia mau berinfak nih, bersedekah gitu kan. Nah, ternyata bagaimana Bapak Ibu ya, ketika seorang hamba yang sedang sehat-sehatnya itu biasanya apa? Kecintaannya kepada harta itu lebih berat ya. Ya karena dia kalau dalam keadaan sehat itu ya punya duit, punya harta banyak, pastilah punya banyak rencana, keinginan dan kehendak. Investasi ini, beli ini. Nah, ketika kecintaan terhadap harta itu sangat kuat, ya, makanya syahihun kata Nabi, ya, kamu dalam keadaan bakhil. Artinya apa? Memang kita itu berinfak, bersedekah dihadapkan dengan sebuah keinginan yang besar. Artinya apa? Kita takut takhshal faqr wa ta'mulul ghina kata Nabi. Ketika kamu juga ketika kamu takut fakir, wa ta'mulul ghina, dan ketika kamu berharap untuk kaya. Nah, saat itulah ya sedekah dilakukan, pahalanya paling besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Jangan kamu tinggalkan sedekah tersebut. Jangan kamu undur-undur sedekah tersebut. Sampai kapan? Sampai balagatil hulqum. Roh kamu sampai kepada al-hulqum. Dalam bahasa Arab ada hulqum, ada mari'un. Kalau hulqum itu adalah saluran nafas, kalau mari'un saluran makanan. Jadi dua saluran di sini Pak ya, berarti Pak ya. Ada saluran makanan, ada saluran nafas. Kalau al-hulqum untuk nafas.
Jangan undur-undur bersedekah kata Nabi sampai kamu nanti ruh kamu sudah sampai ke hulkum sini, sudah sampai di sini. Ketika itu kamu baru berkata, qulta li fulan kada wa qad kana li fulan, kata Nabi. Ini pengakuan, Pak, ya. Oh iya, si fulan ada hak. Tolong kasihkan ke si fulan ini gitu. Sudah segini. Nah, naudzubillah. Kata para ulama, ya, di antara penjelasannya, ya, jika seseorang sudah melakukan itu, ya, nauzubillah, ya, semoga kita tidak termasuk hamba yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ruh sudah sampai di hulkum, sepertinya kalau kita lihat, ya, dia mengatakan fulan punya segini, untuk fulan segini dari hartaku, ya, untuk si fulan tolong kasihkan ke si fulan. Seolah-olah dia itu Pak? Dermanya minta ampun, ya kan? Dermanya, ya. Tetapi selama sehat gitu, ya, tidak gemar untuk memberi, tidak gemar untuk bersedekah, ya. Tetapi ketika ruh sudah sampai di hulkum di sini, gemar sekali. Nah, sikap seorang hamba ketika dia memang ruh sudah sampai di sini, kemudian dia gemar sekali untuk bersedekah. Di antara penjelasan para ulama, itu sikap itu tidaklah bisa menghapus atau tidaklah bisa menghilangkan kesan bakhil dia selama hidupnya gitu loh, Pak. Sekalipun di akhir hidupnya seperti orang derma sekali gitu. Nah, karena memang sudah sampai di hulkum, naudzubillah. Nah, jadi ketika kita masih sehat-sehat, ya, Masya Allah, berusahalah, ya. Sedekah yang paling besar itu adalah apa kata Nabi, ketika kamu sedang cinta-cintanya kepada harta itu. Ketika kamu merasa takut sekali nominal di rekening itu kurang, Pak, misalnya segini, kalau saya bersedekah kurang. Nah, ketika takut itu berilah sedekah. Itu besar pahalanya kata Nabi SAW. Bersedekah ketika masih banyak tanggungan-tanggungan. Nah, itu loh, masih banyak cicilan-cicilan sana sini salah sini. Nah, ketika itu kan biasanya berat gitu loh, Pak, ya. Berat sekali untuk sedekah. Nah, ketika itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selipkanlah sedekahmu. Itu akan menjadi a'dhamu ajra, ya. Pahalanya besar sekali, ya. Itu hadis yang lalu. Baiklah, untuk hari ini kita lanjutkan hadis yang kelima dalam bab ini, yaitu an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana ya, qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi faahjamal qaum faqala Abu Dujana, ya, radhiyallahu anhu, ana akhudhuhu bihaqqihi faakhadahu fafalaqa bihi hamal musyrikin. Ya, Masya Allah, rawahu Muslim wa Ahmad. Ini hadis kuat, ya, bagus. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, ya, dalam peperangan Uhud beliau mengangkat pedang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pedang sambil berkata kepada para sahabat, "Man ya'khudhu minni hadza?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man ya'khudhu minni hadza? Wahai sahabatku sekalian, siapa yang mau ngambil pedang ini, kata Nabi gitu kan. Siapa yang mau mengambil pedang ini? Kemudian dia istilahnya setelah ngambil pedang bergabung ke medan perang. Fabasatu aydiyahum, lalu para sahabat pun juga segera. Para sahabat yang lain nih, Pak, banyak sahabat itu kan segera untuk berebut lah gitu, ya. Saya wahai Nabi, ya, sambil berkata, kullu insanin minhum yaqul ana gitu, ya. Ana. Ya, kata para sahabat berlomba-lomba. Tetapi, ya, di pertanyaan Nabi yang pertama itu hanya biasa saja, Pak. Man ya'khudhu minni hadza? Man ya'khudhu minni hadza? Siapa yang mau ngambil pedang ini, kata Nabi. Ya, berebutlah, ya. Ana. Tetapi ketika ditanya oleh Nabi, ya, dengan kata yang kedua ini apa, Pak? Faman ya'khudhuhu bihaqqihi. Ini dia, pakai hak, ya. Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan benar-benar kesungguhan,
untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'ahjamal qaum, karena Nabi nuntut untuk benar-benar itu gitu kan. Yang nunjuk tadi banyak-banyak itu Pak ya. Agak itu juga gitu. Agak mundur juga. Nah, ketika yang lain mundur ya, faqala Abu Dujana. Nah, ini dia. Seorang sahabat yang bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ini gelar beliau ya. Nama beliau itu adalah Simak bin Khursyah ya. Itu nama beliau, tapi beliau terkenal dengan Abu Dujana. Ketika para sahabat yang lain itu apa istilahnya agak mikir-mikir gitu kan untuk faman ya'khuduhu bihaqqihi ya. Nabi menyampaikan dengan sungguh-sungguh gitu kan. Yang lain agak mundur gitu kan. Fatawaqqafu fa'ahjamal qaum, itu maknanya adalah berhenti gitu kan. Agak mikir-mikir gitu kan. Ketika itu Abu Dujana maju. Saya wahai Nabi yang akan mengambil pedang tersebut bihaqqihi ya. Lalu dalam perang Uhud tersebut fa'akhodahu, lalu dipegangnya pedang dari Nabi SAW. Fafalaqa bihi hamal musyrikin ya. Lalu beliau pun bergabung ke medan perang, kemudian ikut. Fafalaqa itu sebenarnya maknanya adalah menebas gitu lah, ikut dalam perangan, menebas kepala orang musyrikin. Nah, ya. Dari sini ya kita dapat pelajaran bahwa ini istilahnya anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin mengetahui siapa yang istilahnya yang sungguh-sungguh ya, istilahnya membela ya agama Allah ya, dalam dia berperang tapi memang atas dasar ya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian perlu dipahami dengan baik ya. Kalau kita melihat dalam sejarah Nabi ya kan, ada peperangan-peperangan ya. Dari kesan ini juga kita sebagai orang muslim harus cerdas. Jangan dikira gitu kan Islam itu adalah agama istilahnya perang gitu kan, merampas ya. Tolong diperhatikan, silakan ya kita mengkaji lagi itu kan sejarah ya. Setiap peperangan yang terjadi itu pasti ada Bapak Ibu? Ada sebabnya. Nah, gitu loh. Ada sebab-sebabnya. Bukan misalnya ada satu negeri gitu kan Islam langsung merampas, tidak. Bukan begitu ya, bukan begitu ya. Dia ada sebab-sebab. Baik itu sebab itu dengan orang Yahudi, baik dengan Najran dan lain-lain gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau kita pahami Islam itu memang masuk dengan cara pelan-pelan dulu, bertahap. Nah, setelah itu barulah nantinya kalau memang sudah tidak mau lagi dengan cara damai dan lain-lain, itulah ya jalan akhirnya. Bukan berarti ya ini perlu kita kuatkan gitu bahwa Islam itu memang ya bukan tidaklah tersebar dengan istilahnya dengan pedang ya. Mungkin kalau bagi orang yang belum paham betul sejarah, ia akan mengatakan ya Islam itu tersebar dengan pedang, dengan kekerasan. Itu kalau menurut kami adalah istilahnya ungkapan atau statement bagi orang yang tidak mengerti sejarah. Ya, hanya melihat sejarah dari zohirnya saja, dari luarnya saja. Ya, secara mendalam pasti dia belum mengkaji apa sebab-sebab yang terjadi gitu kan. Nah, itu dia. Baiklah. Selanjutnya hadis berikut yaitu Anis Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari wa Ahmad ya. Dari Az-Zubair bin Adi qala, beliau berkata ataina Anas bin Malik, suatu hari kami datang ya, kami datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu
ketika kami menemui Anas, fasyakauna ilaihi, ya, manalqa minal hajjaj, ya, lalu kami mengeluh atau menyampaikan keluhan kepada Anas, ya, tentang apa yang kami temui dari siapa? Dari Al-Hajjaj. Hajjaj ini mungkin perlu kita itu Bapak Ibu melihat merujuk kepada sejarah lagi, siapa itu Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini memang salah seorang pemimpin atau amir yang ada di masa Umayyah, ya. Bani Umayyah, tetapi Hajjaj ini memang dia termasuk yang zolim, yang tidak taat. Banyak, ya, di masa dia banyak terjadi pembunuhan, kemudian, ya, di masa dia banyak terjadi kezoliman. Bahkan ada juga dalam sejarah di masa dia itu, ya, ketika dia pernah mengepung kota Mekah untuk memerangi siapa? Abdullah bin Zubair, ya. Kemudian Hajjaj ini juga disebutkan dalam sejarah dia pernah menghancurkan Ka'bah, ya, sekalipun tidak tidak hancur semua, juga, ya, hancur sebagian saja gitu. Pengen begitulah di antara kriminal yang dilakukan oleh Al-Hajjaj ini, kezoliman banyak, pembunuhan banyak di masa dia, ya. Itu yang dikeluhkan oleh para sahabat, ya, kepada siapa? Kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Keadaan begitu, ya, seorang pemimpin yang zolim, yang banyak, ya, di masa dia terjadi sesuatu, ya, yang tidak baik. Nah, keadaan itu, ya, faqala, lalu Anas berkata kepada para sahabat yang datang kepada dia, isbiru, sabarlah kalian dengan keadaan-keadaan, ya. Kemudian fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, ya, sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman kepada kalian kecuali walladzi ba'dahu syarrum minhu, ya. Ya, kecuali apa? Masa setelah kalian itu, artinya apa? Masa yang lalu sudah buruk gitu, Pak, ya. Yang sudah lalu itu buruk, seperti yang disampaikan oleh para sahabat, yang dikeluhkan oleh para sahabat. Yang lalu sudah buruk, mereka memperhatikan di masa Hajjaj, ya, dan masa yang akan datang, kata Anas bin Malik, itu pastilah lebih buruk, gitu loh. Ya, jadi kalian akan menemukan masa yang lebih buruk, ya, daripada masa yang telah kalian sampaikan kepadaku tentang Al-Hajjaj, ya. Gitu. Illa walladzi ba'dahu syarrum minhu. Ya, masa yang akan datang, keadaan yang akan datang itu pastilah lebih buruk, ya. Kalian akan menemukan keadaan yang lebih buruk lagi, ya, tentang kezoliman dan lain-lain, gitu kan. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian mati, ya, kata Anas bin Malik. Atau juga maknanya sampai hari kiamat nanti, sampai akhir zaman nanti, ya, keadaan itu, ya, fitnah-fitnah akhir zaman itu akan kalian temukan. Yang mana yang telah lalu itu yang akan datang itu lebih buruk, lebih dahsyat lagi keadaannya daripada yang telah lalu, yang telah kalian perhatikan selama ini. Sami'tuhu min nabiyyikum, kata Anas, aku mendengarkan pesan ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis ini, ya, bermaksud yaitu istihbabus sabar alal mihan, ya. Sunnah hukumnya, ya, kita dianjurkan untuk sabar dalam kehidupan ini terhadap al-mihan. Mihan itu jamak dari mihnah atau fitnah, Pak, ya. Mihan ini, ya, bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan kita saja, gitu kan. Fitnah itu, ya, dengan keadaan di suatu negeri pun itu juga suatu fitnah, cobaan bagi kita. Kalau kita melihat, ya, keadaan di suatu negeri, ya, di mana saja, di negeri kita atau di negeri tetangga dan lain-lain, kalau memang itu, ya, menyedihkan hati, gitu kan. Kita nggak tega, ya, karena memang kita tahu itu tidak layak terjadi, ya. Itu fitnah, masa-masa fitnah, ya. Dari itu dalam hadis ini kita disunahkan, dianjurkan untuk bersabar menghadapi keadaan itu, ya. Wal mubadarah bil a'malis sholihah, ya.
Sepahit-pahit apapun, sejelek apapun keadaan, kita dianjurkan juga untuk al-mubadarah bil a'mali sholihah. Segeralah kalian untuk memperbanyak amal soleh, ya. Sibukkan diri kalian dengan beramal soleh, ya. Itu poin yang bisa kita petik. Kemudian al-ikhbar bi anna ma ya'ti minaz zaman asyaqqu 'alan nas mimma yamdi. Gitu loh. Ini adalah informasi al-ikhbar. Hadis ini sebagai informasi bagi kita bahwa masa yang akan datang itu lebih berat, ya, lebih lebih keras, ya, daripada masa yang telah lalu yang kita rasakan, ya. Jangankan kita zaman sekarang Bapak Ibu, ini aja di zaman para sahabat loh, ya. Para sahabat itu sudah menyampaikan keluhannya tentang keadaan. Itu mereka hanya melihat siapa? Al-Hajjaj, ya, keadaan Hajjaj, ya, kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf, ya, Ats-Tsaqafi itu. Banyak kezoliman terjadi di masa dia. Itu di masa para sahabat sudah berapa tahun, ya? Sudah 1400 tahunan tahun, ya, 1400-an tahun sampai kita zaman sekarang, ya. Berarti keadaan yang buruk-buruk zaman sekarang itu, Pak, kalau kita banding dengan keadaan para sahabat, ya wajar-wajar sajalah terjadi, ya, sesuatu, ya. Itulah gambaran akhir zaman. Jadi dalam hadis ini kita mendapatkan informasi, ya, dari hadis Nabi SAW bahwa masa yang akan kita hadapi ke depan itu, ya, lebih berat, ya, Bapak Ibu, daripada masa yang telah kita lalui. Baik itu menghadapi fitnah, baik itu menghadapi, ya, tantangan-tantangan hidup, ya, ke depan, ya, memperhatikan keturunan kita, itu beban berat loh, gitu kan. Ya, mungkin kita sekarang soleh gitu kan, senang ke masjid. Yang perlu kita pikirkan siapa Bapak Ibu? Keturunan kita, gitu kan. Anak saya kira-kira gimana nanti, gitu kan. Cucu saya bagaimana nanti? Apakah mereka akan rajin ke majelis-majelis begini? Itulah menjadi beban berat, ya. Belum lagi, ketika mereka dihadapkan dengan fitnah-fitnah kehidupan, ya, fitnah-fitnah dunia di akhir zaman. Nah, itu berarti kita sudah mendapatkan informasi dari hadis. Caranya bagaimana? Ya, sekalipun mengerikan lah, seolah-olah mengerikan, ya, masa yang akan datang itu. Tapi kata Nabi, ya, selagi kamu, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu bergiat dalam beramal soleh, insya Allah, ya, sengeri-ngerinya masa yang akan datang yang akan kamu hadapi dengan izin Allah. Kalau kita taat, ya, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman tersebut. Itu dia. Tapi kalau kita jauh dari agama ini, nah itulah akan banyak fitnah-fitnah yang, ya, fitnah itu kan dia bersifat umum, Pak, ya. Fitnah itu kan bersifat umum. Nah, ada yang diselamatkan oleh Allah, ada yang tidak. Nah, semoga kita, ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi, gitu kan, orang-orang yang selalu beramal soleh, selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Itu dia. Seperti dalam hadis yang sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu, ya. Badiru bil a'mali fitana, kata Nabi SAW. Badiru bil a'mali fitana. Segeralah kalian beramal soleh, fitana, sebelum masa fitnah itu datang kepada kalian. Kenapa? Karena kalau masa fitnah itu sudah datang kepada kalian, kalian gak sempat lagi untuk beramal soleh. Kalian akan disibukkan dengan fitnah-fitnah itu. Disibukkan dengan fitnah-fitnah tersebut, ya. Karena sibuk dengan fitnah tadi, ya, lupa beramal soleh. Jadi sebelum fitnah itu datang kepada kita, atau kita hadapi dengan memang nyata, gitu kan, sebelum fitnah akhir zaman itu datang kepada kita, perbanyaklah, kata Nabi SAW, beramal soleh. Jadi itu adalah informasi juga, ya, bahwa masa yang akan kita hadapi itu lebih berat daripada masa yang lalu. Poin yang terakhir dalam hadis ini, al-isyaratu ila intisharil fasad akhir zaman. Ini adalah istilahnya, isyarat juga
dalam hadis Nabi, isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh sahabat Anas, sami'tuhu min nabiyikum, ya, pesan ini aku mendengar dari Nabi, kata siapa? Anas, ya, radhiyallahu anhu. Jadi isyarat bahwa intisar itu tersebar luasnya al-fasad. Fasad itu kerusakan di akhir zaman. Dari hadis ini ya kita dapat gambaran bahwa di akhir zaman itu akan banyak ya tersebar luas kerusakan-kerusakan, Pak. Baik itu kerusakan yang bersifat apalah, ekonomi atau politik atau moral dan akhlak, ya sudah pasti itu akan terjadi. Itulah al-isyarat. Dari itu ya dekat-dekatlah kepada agama. Itu intinya itu sih kalau bisa kita petik gitu kan. Ya, dekat-dekatlah dengan agama. Dengarlah pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan begitu insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang keberapa? 92 ya. Dalam bab ini ya. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Kalau dalam hadis ini, kalau yang hadis yang lalu badiru bil a'mali fitana. Dalam hadis ini apa? Badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kalian beramal soleh kata Nabi, ya, sebelum datang 7 perkara ini kata Nabi. Keadaan 7 perkara ini mengerikan sekali. Hal tantadiruna, ya, apakah kalian nunggu dahulu sampai datang kepada kalian naudzubillah faqran munsia wa ghina au ghinan mutghiya au maradon mufsida au haraman mufnida au mautan mujhiza au ad-dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, ya, awis sa'atu fas-sa'atu adha wa amar. Ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah kalian nunggu dahulu untuk beramal soleh sampai datang, apa kata Nabi? Faqron munsia. Faqron munsia itu adalah fakir yang sangat sulit, ya. Ya, keadaan fakir yang sangat sulit gitu. Artinya apa? Ditakutkan, ya, sebelum kita sebelum kita masa fakir yang sangat sulit itu datang kepada kita gitu kan. Ya, sebelum itu kita bergiatlah gitu ya. Ya tentu kita tidak berharap ya keadaan yang pahit itu datang kepada kita. Tapi kata Nabi sebelum keadaan itu ya, keadaan yang kemungkinan akan dihadapi oleh siapapun di antara kita. Sebelum itu kata Nabi badiru bil a'mal, ya, segeralah kalian, gencar-gencarlah kalian, bergiatlah kalian beramal soleh. Ya, beramal soleh ini sangat banyak, Pak. Bukan hanya di masjid saja, di mana-mana pun kita bisa beramal soleh. Segeralah sebelum datang masa apa kata Nabi? Faqron munsia, ya. Faqron munsia, ya, fakir yang sangat, ya, menyedihkan sekali, begitulah bahasanya. Au ghina mutghiya, ya, atau kamu diberi keadaan oleh Allah dengan kaya. Nah, kaya tapi kaya itu mutghiya, membuat seseorang menjadi tughyan, ya, berbuat keangkuhan gitu. Nauzubillah gitu kan. Jadi memang kita tidak menginginkan fakir yang sangat fakir sekali, ya. Sampai enggak ada lagi yang enggak ada lagi yang mau dimakan, yang mau diminum, sehingga itu ya kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Jangan sampai keadaan itu datang kepada kita. Atau kaya, ya. Kita berharap kaya gitu kan, tapi nauzubillah gitu. Kalau kaya itu akan membuat kita berbuat tughyan, ya. Keangkuhan, kedurhakaan, kesombongan, jauh dari agama dengan kaya kita itu.
Ya, setelah kita punya harta banyak gitu kan, kita meremehkan agama, ya, kemudian merendahkan saudara-saudara sesama muslim. Kamu nggak punya harta misalnya. Nih saya nih berharta. Pokoknya cara pikir kita pun sudah berubah gitu kan. Yang terpandang menurut saya itu misalnya gitu kan, orang yang berharta. Kalau orang yang tidak berharta itu tidak ada nilai. Itu kan cara pikir yang sudah rusak semuanya gitu Pak ya. Ghinan mutria, ya. Berlindunglah kepada Allah kata Nabi dengan keadaan begini. Sebelum keadaan ini datang kepada kalian, perbanyaklah amal soleh. Ghinan mutria, atau kata Nabi, marodon mufsida. Nauzubillah ya. Sakit ya, masa sakit yang mufsida, yang merusak atau yang melumpuhkan. Nauzubillah ya. Kita sakit dengan di masa sakit itu kita tidak bisa beribadah kepada Allah, atau memang naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah ya dalam doa-doa kita. Jangan beri hamba ya Allah sakit yang mana dengan sakit itu hamba tidak bisa beribadah kepada-Mu, gitu kan. Sekalipun dalam hadis-hadis lain banyak ya, sakit itu ada apanya Pak? Ada hikmah di balik itu ya, menggugurkan dosa, mendekatkan seorang kepada Allah ya, mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Tapi kalau sudah sakit mufsida, naudzubillah ya, barangkali ya jika hamba itu diberi oleh Allah sakit yang sangat merusak, yang melumpuhkan, naudzubillah, dalam sakit itu dia apa istilahnya menjauh, naudzubillah gitu ya, karena mungkin terlalu sakit gitu, terlalu sakit dia putus asa. Nah ini dia ditakutkan putus asa, kemudian menjauh ya, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, durhaka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan yang sangat menyedihkan. Au kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau haroman mufnida. Ya, haroman itu Pak umur yang tua, ya, umur yang panjang tetapi mufnida gitu loh. Mufnida itu diantara maknanya adalah dari kata al-fanad fil asl al-kabid wa afnada takallama bil fanad. Nah ya, makna fanad itu dalam bahasa pada dasarnya adalah al-kadzib, bohong. Wa afnada ya, maknanya adalah takallama bil fanad ya. Takallama bil fanad itu seolah-olah dia berbicara, seorang hamba yang diberi umur yang panjang oleh Allah berbicara dengan fanad. Fanad tadi apa? Kebohongan. Bisa kita pahami juga di sini adalah wa ma'nahu takallama bil munharif minal kalam an sunanis sihha. Artinya apa? Dia berbicara, seorang hamba tersebut berbicara sudah enggak terkontrol lagi. Itu dia. Kenapa? Karena sudah terlalu tua. Bisa kita pahami juga dengan apa ini Pak? Pikun mungkin ya. Pikun ya. Apalagi ya ingatan sudah enggak teratur lagi. Kemudian bicara pun sudah enggak terkontrol. Tidak bisa dipahami. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi au haroman mufnida. Ya, keadaan masa tua, umur yang panjang diberi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mufnida, ya kita tidak normal lagi di masa tersebut ya. Sebelum masa itu datang kepada kita, perbanyaklah amal soleh, istighfar kepada Allah atas segala kekurangan dan kesalahan di masa lalu ya. Pujilah Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, perbanyaklah bertahlil kata Nabi ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamaah sekalian ya, bertepatan sekali kita sekarang berada di awal Dzulhijjah. Ya Masya Allah, perbanyaklah amal soleh, karena di awal Dzulhijjah ini beramal soleh itu beda di hari-hari yang lain ya, gitu ya. Di antaranya ya, membaca kalimat thayyibah, banyak berzikir, banyak sholawat Nabi, banyak baca Al-Quran, banyak qiyamul lail, bangunlah di tengah malam di 10-10 terakhir ini. Gitu. Dari mana dalilnya Pak Ustadz? Ya di antaranya dalil dalam surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashar. Allah bersumpah demi waktu fajar yang mulia, dan Allah juga bersumpah wa layalin ashar, malam-malam yang 10. Itulah maksudnya walayalin ashir, itu adalah 10 Dzulhijjah
dari 1 sampai hari ke-10 perbanyaklah beramal soleh. Karena di waktu-waktu ini kata bisa kita pahami Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini, hari-hari ini, walayalin ashr itu karena memiliki keagungan yang sangat besar daripada hari-hari yang lain. Ya, mari kita perbanyak beramal soleh sebelum datang apa tadi? Haraman mufnida au mautan mujhiza, kata Nabi, atau kematian yang mujhiza. Mujhiza itu maknanya diantaranya adalah maitatan bisur'ah gitulah, atau bahasa lain kadzalika kamautil faja'ah, ya. Iya, mati mendadak atau mati yang tidak ada persiapan. Itu keadaan yang apa istilahnya, yang perlu kita waspadai gitu kan. Tetapi bagaimanapun ya, ujung-ujungnya memang ya, beruntunglah hamba-hamba yang selalu taat. Itu intinya, Pak. Ya, kalaupun kan keadaan ini kan kemungkinan, ya, kemungkinan. Dan orang-orang yang soleh pun tidak mustahil akan menemukan hal ini gitu. Nah, itu dia. Tetapi yang terpenting dalam hal ini kalau menurut saya, mau bagaimanapun keadaan kita diberi oleh Allah di akhir hayat nanti, selama kita hidup jagalah ketaatan, itu intinya. Ya, insya Allah kalau seorang memang selama sehatnya, selama dia mampu beribadah kepada Allah, dia memaksimalkan ya masa-masa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan dia meyakini ya memang ya kita berharap kepada Allah kita tidak akan ditemukan ya masa-masa yang begini. Tapi kan nggak mustahil, Pak. Karena Allah ingin apa? Juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha mengetahui, dan setiap yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Kalau memang kita menemukan hal-hal seperti ini yang digambarkan oleh Nabi, selagi kita selama menemukan selama atau sebelum kita menemukan perkara ini kita selalu berada dalam ketaatan ya, ingin beramal soleh, insya Allah itu juga baik gitu loh. Kalau memang keadaan ini kita temukan, insya Allah juga baik gitu loh. Makanya rugilah orang-orang yang selama sehat tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah hamba-hamba yang selama sehat, selama dia muda, selama dia punya kesempatan untuk taat, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berharap ya tidak ditemukan dengan perkara-perkara yang sangat mengerikan ini. Kalaupun dia dihadapkan, ditakdirkan oleh Allah ditemukan ya dengan perkara begini, rugikah ia? Sungguh tidak rugi insya Allah, karena dia selama hidup dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ya karena Nabi sudah menyampaikan keadaan-keadaan yang sangat mengerikan ini, tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin semoga Allah menjauhkan kita dari keadaan-keadaan begini. Ya, kemudian ya kata Nabi, awid dajjal. Ini bertemu ya, dengan fitnah dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Yang mana dajjal itu adalah syarru ghaibin yuntadhar. Ya. Kehadirannya termasuk perkara gaib yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Fasyarru ghaibin muntazar. Ya, kehadiran yang mengerikan itu syarrun ya. Jadi kehadiran dajjal itu mengerikan. Yang mana kehadiran dia itu ditunggu-tunggu oleh manusia. Artinya diwaspadai oleh manusia. Dari itu Rasulullah mengajarkan kita ya terutama sebelum salam ya kan, sebelum salam ketika sholat fardu berlindunglah dari fitnati masihid dajjal. Ya, bagi yang belum mengamalkan doa ini silakan diamalkan, bagi yang belum hafal silakan dihafal. Insyaallah itu akan bermanfaat bagi kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr ya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, sebelum kita salam itu fil alamina innaka hamidum majid, baca doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam, atau kubur dulu enggak apa-apa ya, sesuai dengan riwayat hadisnya. Aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, dan aku berlindung dari siksa kubur ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup
Itulah fitnah hidup. Gambaran-gambaran begini yang disampaikan oleh Nabi. Jangan kita ditemukan ya Allah. Jangan beri kami ya Allah. Jangan beri saya dan keturunan saya ya Allah. Fitnah kehidupan ini. Ya, keadaan yang sangat mengerikan tersebut ya. Anak durhaka kepada kedua orang tua itu fitnah itu Pak. Ya. Kemudian ada orang tua yang menggauli anaknya itu sesuatu yang enggak tega gitu. Ada ibu membunuh anak, la ilaha illallah gitu kan. Macam-macam. Itu keadaan-keadaan yang sangat mengerikan. Berlindunglah min fitnatil mahya ya, dari fitnah kehidupan dan fitnatil mamat ya, dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebelum kita salam kita diajarkan oleh Nabi ya, berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah dajjal. Ya, artinya apa? Semoga kita tidak ditemukan ya dengan dajjal tersebut ya. Tidak ditemukan karena ya di antara penjelasan sederhana gitu kan, dajjal itu adalah makhluk ya yang mengerikan sekali di akhir zaman, dan dia itu mengajak kepada kekufuran, kafir kita gitu, keluar dari Islam. Kamu keluar dari Islam dengan berbagai cara yang sangat menggiurkan. Itu dia. Orang-orang yang tidak kuat imannya akan terpedaya. Itulah fitnah yang mengerikan. Artinya apa? Dia mengajak kita keluar dari Islam. Nauzubillah. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar awis sa'ata fasa'atu adha wal amar adha wa amar. Atau kalian akan menemukan keadaan ya hari kiamat yang sangat yang sangat mengerikan. Fasa'atu adha wa amar ya, ini ada dalam Al-Qur'an ya. Hari kiamat tersebut a'dhamu baliyah ya, cobaan yang sangat besar ya, yang sangat berat sekali gitu kan. Wa amar asyaddu miraran min adabid dunya ya. Hari akhir itu adalah keadaannya sangat berat dan azabnya asyaddu miraran asyaddu mararatan min adabid dunya. Siksaan di hari akhir itu lebih berat daripada siksaan di dunia. Artinya apa? Pahitnya hidup di akhirat itu sungguh tidak sama dengan pahitnya hidup di dunia ini, Pak. Jadi sepahit-pahit hidup di dunia ini, Pak, kalau kita bandingkan dengan di akhirat sungguh ya mengerikan. Maka beruntunglah orang yang bertekad dalam hatinya, berniat dalam hatinya, ya Allah jangan berikan hamba kesusahan hidup di akhirat. Kalaupun hamba telah Engkau takdirkan ya susah hidup di dunia ini, banyak kekurangan selama di dunia, jangan jadikan hamba di akhirat seperti ini lagi ya Allah, gitu kan. Susah hidup di akhirat itu berat ya, kekurangan hidup di akhirat itu sangat berat. Maka berlindunglah kepada Allah dari keadaan-keadaan begini ya. Namun sebelum keadaan ini datang ya kita hadapi ya, kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, perbanyaklah amal soleh. Semoga dengan begitu kalian punya bekal banyak insyaallah, mudah-mudahan. Tentu semuanya dengan hidayah dan petunjuk atau serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga cukup di sini dulu. Semoga apa yang kita dengarkan dari hadis Nabi bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.